Bapak-bapak pendeta bilang begini. Kata Allah Tritunggal itu kata yang tidak ada di Alkitab, istilah yang tidak ada di Alkitab, kata Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi ini bukan sekedar istilah, termasuk konsep yang dibangun di dalam istilah itu yang saya bilang tidak Alkitabiah. Sekarang apakah ada tiga Tuhan? Tidak. Memang ini sulit sekali untuk menjelaskan kepada orang-orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Tetapi saya sudah membawa contoh berkali-kali. Sementara Bapak yang menguasai Bible bilang begini. Kristen kurang ajar kalian, Kristen penyesat kalian. Karena apa? Roh Kudus berbeda, bukan Yesus. Karena Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong. Jangan, karena dia kemanusiaannya, dia mati sayur salib, makanya dia punya manusia yang berteriak. Bego lu. Kau kira Alkitab pakai kut nenek moyang? Coba kau jawab ini. Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa, Bapamu, Bapakku, Allahmu, Allahku. Bagaimana caranya menjawab itu? Pasti kau putar, baling bambu, putar lagi baling bambu. Itu kan Yesus kemanusiaannya. Bikin malu saja. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Panggil sini oknum itu, gereja itu, oknum itu. Kurang ajar itu. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Jangan, ini jelas saya marahin. Tahu aja, gak apa-apa, yuk. Ciki-ciki bom-bom, alala muk-muk si bom-bom gemuk. Bukan ya sahabat. Ya, ini salah, kita ulang sekali lagi. Ciki-ciki bom-bom, alala muk-muk si bom-bom beruk. Tambah salah. Aduh, ini mulut kenapa? Maaf ya, ini salah ya, salah. Saya ulang sekali lagi. Ciki-ciki bom-bom, alala muk-muk si bom-bom ngamuk. Nah, ini yang benar sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya saling adu mekanik sahabat. Adu rudal ya. Rudal siapa yang paling tajam? Ya tentunya rudal si Oncop. Kalau rudal Udin jelas enggak ya. Nah sekarang rudalnya Pak Bom-Bom melawan rudalnya si Joshua Teu sahabat. Nah sebelum mereka ini saling adu mekanik, saya mau bilang dulu selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang saling adu mekanik. Nah baik sahabat semuanya, kali ini hiburan datang lagi dari Pak Bom-Bom ya. Ini obatnya kayak habis lagi nih sahabat. Sudah sekian lama kita tidak menyaksikan Pak Bom-Bom ini ngamuk ya sahabat. Nah sekarang dia ngamuk lagi gitu. Kenapa dia sampai ngamuk-ngamuk seperti ini? Nah inilah yang akan kita kupas setajam cangkul di channel kita ini ya. Untuk itu mari kita saksikan dulu pernyataan dua orang pendeta ini sahabat. RDB lah kita bicara itu amat sangat berbeda dengan Reform dan Calvinis. Ini jadi ada yang berkata yang namanya Allah Tritunggal itu pribadi-pribadi Allah itu tiga Allah pribadi yang ada dalam kekekalan, tiga-tiganya ada dengan sendirinya, tidak ada satu dengan yang lain saling menciptakan satu dengan yang lainnya. Tiga pribadi independen yang ada bersamaan dalam kekekalan dan punya kapasitas dan kuasa yang sama satu dengan yang lain, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Itu ajaran Allah Tritunggal yang sepadan. Tapi ada juga Allah Tritunggal yang hierarkis. Pribadi Allah Bapa lebih tinggi daripada Allah Anak, dan Allah Roh Kudus lebih rendah daripada Allah Anak. Itu versi dalam Allah Tritunggal sendiri, tidak ada persepakatan satu model gitu loh. Jadi itu yang saya katakan bahwa
soal bicara Allah Tritunggal ini merupakan teori atau teologi. Saya bukan cuma istilah ya sebenarnya. Kalau saya mau buka-bukaan sebenarnya bukan cuma istilah atau bukan cuma kata gitu. Ya, kalau soal istilah atau kata saya suka bilang, marilah kita menggunakan istilah-istilah yang ada di Alkitab. Lebih banyak menggunakan itu. Ajaklah, enggak usah terlalu banyak menggunakan istilah-istilah teologi yang jemaat justru jadi jauh lebih bingung dibandingkan kita ajarkan diksi-diksi yang ada di Alkitab atau istilah-istilah yang ada di Alkitab atau kata-kata yang ada di Alkitab. Misalkan kata Allah Tritunggal, itu kata yang tidak ada di Alkitab, istilah yang tidak ada di Alkitab, kata Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi ini bukan sekedar istilah, termasuk konsep yang dibangun di dalam istilah itu, yang saya bilang tidak Alkitabiah. Nah, itu dia pernyataan dari Pendeta Joshua Tehu, sahabat, yang mengatakan bahwa Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab, katanya. Iya, nggak ada tertulis di dalam Alkitab. Lalu kenapa sampai ada Trinitas atau tas-tas yang lain? Ah, inilah hebatnya para oten itu, sahabat. Jadi Trinitas kata Joshua Tehu nggak ada di dalam Alkitab. Ya kalau kita dengar ya pernyataan-pernyataan daripada oten-oten ini memang nggak ada, tapi yang ada itu istilah-istilah ya. Istilah-istilah tentang ketuhanan Eos ini. Ada yang menyebutnya dengan dua pribadi satu hakikat. Kristologi kita itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, hakikatnya Allah. Pada waktu dia menjadi manusia, dia tidak kehilangan hakikat Allah ini, tapi dia cuma mengambil hakikat manusia. Karena dia tidak melepaskan hakikat Allah, tapi dia mengambil hakikat manusia, maka akhirnya Yesus itu mempunyai dua hakikat, Allah dan manusia. Ya, ini pernyataan yang sering kali kita dengarkan ketika para oten ini berdebat dan berdiskusi ya, sahabat. Apalagi pertanyaannya itu, kalau Yesus itu adalah Tuhan, lalu siapa yang mati di tiang salib itu? Maka jawaban ngibulnya itu adalah ya, itu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, ketuhanannya enggak. Karena Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, atau istilah lainnya itu adalah dua pribadi satu hakikat gitu, sahabat. Nah, selain itu ada juga istilah lain, Dui natur Kristus, dua hakikat Kristus. Kita mengaku yang demikian, bahwa Kristus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Nah, itu dia istilahnya ya, selain 100% Tuhan, 100% manusia, atau dua pribadi satu hakikat, istilah lainnya adalah dui natur gitu. Mungkin dengan perkembangan zaman nanti istilahnya dikembangkan lagi jadi dui kibul gitu. Astagfirullahaladzim. Ini dua orang pendeta mewakili para oten yang lainnya, sahabat. Tapi kembali lagi ke Oneness, ini si sang debacoter juga mengeluarkan pendapat, sahabat. Sekarang, apakah ada tiga Tuhan? Tidak. Memang ini sulit sekali untuk menjelaskan kepada orang-orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Tetapi saya sudah membawa contoh berkali-kali. Dia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang tiga itu. Konsep Trinitas itu nggak ada. Yang ada itu ya Tuhan itu satu gitu ya. Jadi Trinitas itu menurutnya adalah orang yang tidak punya Roh Kudus gitu, sahabat. Nah, mendengar pernyataan ini si bom-bom itu langsung murka, sahabat. Dia nggak bisa nahan kemurkaannya terhadap pernyataan-pernyataan ini. Sehingga keluarlah dari mulutnya itu kata-kata yang dui natur juga. Berikut pernyataan dui natur dari si bom-bom dut, sahabat. Roh Kudus, ya itu Yesus Kristus. Panggil sini oknum itu, gereja-gereja itu, oknum itu, kurang ajar itu. Kalau kita jadi orang Kristen, jangan. Ini jelas saya marah ini. Coba, kalau memang kalian pintar mentafsir itu ayat Alkitab, sekarang izinkan saya yang bertanya tentang Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kau jawab. Saya tanya satu pertanyaan saja. Kau bisa jawab apa tidak? Balik kalian. Saya ini marah karena kalian bilang tadi pagi sama saya, kalian bilang sama Trinitas itu penyesat semua. Bapaknya adalah iblis. Kurang ajar memang kalian. Kristen kurang ajar kalian, Kristen penyesat kalian ini. Ingat teman-teman Kristen, kalau Anda yang dibaptis hanya dalam nama Yesus, Roh Kudus belum ada dalam diri Anda. Pak Bobom, betulkah? Ada ayatnya? Nih ayatnya, saya kasih tunjuk ya. Kalau Anda hanya dibaptis dalam nama Yesus saja, tidak ada Roh Kudus dalam diri Anda. Tepuk tangan buat bom-bom tut. Anda jangan nonton aja, sahabat ya. Beri dia apresiasi atas ketululan.
Semua oten lah ya. Semua oten ini kita apresiasi. Karena mereka-mereka inilah orang-orang yang berani menunjukkan ketululannya di hadapan kita semua gitu. Nah ternyata dia ngamuk itu karena dia dikata-katai oleh oneness ternyata sahabat. Bahwa Trinitas itu adalah sesat gitu ya. Ya kalau menurut saya sama-sama sesat jangan saling mendahului gitu ya. Saling baku hantam saja. Nah gitu ya sahabat. Jadi dia nggak terima, dia dikatakan sesat oleh oneness. Nah satu lagi tadi kalimat dia yang menggelitik umat oneness itu adalah kalau Anda itu hanya dibaptis atas nama Yesus saja, maka Anda belum punya Roh Kudus katanya. Dengan demikian si Bom Bom Dut ini orang yang sudah punya Roh Kudus di dalam tubuhnya. Dan beginilah jadinya gitu. Beginilah tampilan orang yang punya Roh Kudus itu sahabat ya. Wajahnya penuh dengan sangar, nggak ada jiwa sabarnya, suaranya melengking-lengking. Melengking kalau nyanyi nggak apa-apa, ini ke anjing kejepit. Kan lucu kali gitu ya. Ya tapi mau gimana lagi, ini adalah bentuk dari Roh Kudus yang ada di dalam dirinya gitu. Kita lanjutkan lagi sahabat. Mikir, otak tuh mikir, oneness. Paham ya? Jadi kalau Anda dibaptis hanya dalam nama Yesus, ingat dalam Kisah Para Rasul, dibaptis dalam nama Yesus. Maksudnya Kisah Rasul-Rasul, Petrus mengatakan dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Maksudnya kata Yesus itu, Yesus sendiri berbicara mengatakan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus yang mengajarkan dalam Matius 28 ayat 19. Kalau dalam Kisah Para Rasul itu kan, Kisah Rasul kan bukan dia berbicara sendiri. Dia mengatakan baptislah dalam nama Yesus dalam arti mengikuti ajaran Yesus. Pahami itu. Betul. Kalian ini hanya tahu berdebat di TikTok, saya tidak berani. Coba kau jawab pertanyaan saya ini. Prikitiu. Balikiu. Dan kalian-kalian yang oneness itu. Coba kau jawab, pasti kau akan putar ke sana. Ingat ya, ayat ini harus kalian jawab dengan 2 ayat. Saya minta 2 ayat. Jangan, karena dia kemanusiaannya, dia mati sayur salib, makanya dia punya manusia yang berteriak. Bego lu. Kau kira Alkitab pakai kup nenek moyang? Coba kau jawab ini. Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa, Bapamu, Bapakku, Allahmu, Allahku. Bagaimana caranya menjawab itu? Pasti kau putar, baling bambu, putar lagi baling bambu. Itu kan Yesus kemanusiaannya. Bikin malu saja. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Panggil sini oknum itu, gereja-gereja itu, oknum itu, kurang ajar itu. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Jangan, ini jelas saya marahin. Tahu aja, gak apa-apa, yuk. Ya ujung-ujungnya minta debat kan sesama oten gitu. Tapi besok kalau mereka ini sudah siuman, ini kan masih kesurupan. Besok kalau ada siuman mereka bilang lagi, jangan gitu, kita ini sama-sama anak Tuhan. Anak Tuhan gak kayak gitu. Dia lupa langsung dengan ucapan dia ini yang mengatakan bahwa oneness itu dudul, oneness itu nggak punya Roh Kudus, oneness itu bikin malu aja. Besok lupa. Apalagi setelah mereka itu melihat reaction kita ini. Jadi kalau orang Indonesia itu sahabat, dia berpikir dulu ya, baru bicara. Itu Indonesia. Pikir dulu, baru bicara. Makanya ada pepatah, pikir itu adalah pelita hati. Nah oten, bicara dulu, mikirnya nanti. Yang penting mereka ini ngomong aja lah dulu gitu ya. Nanti kalau sudah tahu akibat dari omongannya itu baru mereka mikir. Oh ternyata kemarin itu otakku ketinggalan di WC pas BAB. Jadi pas ngomong itu otaknya ketinggalan sama. Baru mikir dia ya. Atau dia ngomongnya kayak gini. Oh ternyata kemarin saya itu on kali gitu. Meskipun habis mikir tuh mereka tetap on juga. Astagfirullahaladzim. Ya sudahlah sahabat, yang penting kita tetap bahagia. Imun dan iman kita semakin kuat oleh mereka ini ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah.
Dan kita tidak perlu terkejut melihat orang-orang ini karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadidun tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antar sesama mereka sangat hebat. Kamu mengira bahwa mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Hal ini disebabkan mereka kaum yang tidak berakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hari ini kita bisa melihat bahwa mereka-mereka ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ini nyata terjadi di hadapan kita semua. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video adu mekanik ini. Sampai jumpa di video adu mekanik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering datang, intip-intip konten abang, suka lihat kesaksian yang sangat membanggakan. Pernah aku nonton, ada pendeta suka bohong, ada juga yang omong kosong, menghujat Islam seenak udel, sampai udel akan udelnya bolong. Biarin. Lam malam kudus, nyi senyap. Yesus naik sepeda, haleluya, diboncengnya Mr. M, haleluya. Burung duri si burung galau terbang tinggi bagai layangan. Abang Bantri emang rupawan, karena itu banyak banget yang sayang. Odong-odong di jalan raya, berhentinya di lampu merah. Emang murna dong, banyak bohongnya, bener abang, harus dibikin terang. Ini parah nih.